Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Anis Komariah, NIM saya 200106006. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dan Budaya Lokal. Kali ini saya akan membahas tentang dakwah Rasulullah SAW periode Mekah dan Madinah secara singkat. Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu di Gua Hira. Pada umur 40 tahun beliau diangkat menjadi nabi. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah berlangsung selama 13 tahun, di mana 3 tahun pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi dan 10 tahun selanjutnya adalah dakwah secara terang-terangan. Dakwah sembunyi-sembunyi dilaksanakan Nabi Muhammad SAW setelah turunnya surah Al-Mudassir ayat 1-7. Sementara dakwah secara terang-terangan mulai dilakukan setelah turunnya Quran surah Al-Hijr ayat 94-95. Dakwah sembunyi-sembunyi hanya dilakukan oleh Nabi SAW pada orang-orang terdekatnya. Orang-orang yang memeluk Islam pada dakwah sembunyi-sembunyi ini, sekarang saya akan menjelaskan atau menyebutkan apa saja sih yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy untuk menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama, yaitu melakukan intimidasi terhadap keluarga Rasulullah SAW. Yang kedua, mengancam ingin memerangi Rasulullah SAW dan Abu Thalib. Abu Thalib itu pamannya Rasulullah SAW. Yang ketiga, melontarkan fitnah kepada Rasulullah SAW. Yang keempat, bersekongkol dengan orang-orang Yahudi untuk memojokkan Rasulullah SAW. Yang kelima, menggunakan rayuan. Yang keenam, melakukan ancaman. Yang ketujuh, menawarkan kompromi. Mereka berkata kepada Rasulullah SAW, sembahlah Tuhan kami pada hari tertentu dan kami akan menyembah Tuhanmu pada waktu yang telah ditentukan pula. Tapi Rasulullah tidak ingin tidak mau ya. Kemudian menggunakan tindakan kekerasan. Mereka menggunakan tindakan kekerasan kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW berhenti berdakwah atau membawa ajaran Islam. Yang kesembilan, mendatangi atau menghasut kaum muslimin yang berada di luar Mekah. Mereka menghasut kaum muslimin yang ada di luar Mekah agar mereka murtad terhadap Allah. Singkat cerita, setelah menerima berbagai gangguan dan siksaan dari kaum kafir Quraisy di Mekah, Rasulullah SAW berpikir untuk mengubah strategi dakwahnya. Terlebih dalam 3 tahun terakhir di Mekah, sejak 620 sampai 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW kedatangan sekelompok orang-orang dari Yasrib dan kabilah Aus dan Khazraj yang menyambut baik ajaran Islam. Pada tahun 621 Masehi, Nabi Muhammad SAW kedatangan 7 orang dari kabilah Kharaj dan Aus untuk masuk Islam dan melakukan perjanjian di tempat yang bernama Aqabah. Hasil dari hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, yang pertama, mendirikan rumah ibadah. Yang kedua, menjalin persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Yang ketiga, perjanjian dengan masyarakat non-muslim di Madinah. Yang keempat, membangun peranata sosial dan pemerintahan. Nah, dari sinilah Islam mulai berkembang pesat. Sekian cerita dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.